الفاتحة بنت القبول وتمام كل أصول وممل وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الله الرحيم شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاه بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya Far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a lana bih wa bi barakati 'ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Far'un law waqafa ahaduhuma fi 'uluwin wal akharu fi suflin ushturita adamul hailulati. Apabila salah satu di antara imam dan makmum berada di atas dan yang lain berada di bawah, ushturita, maka disyaratkan tidak ada penghalang. Jadi kalau salat berjamaah ada yang berbentuk tingkat, imam di bawah atau makmum di atas, atau sebaliknya imam di atas, makmum di bawah, maka dalam hal ini harus disyaratkan tidak ada penghalang di antara keduanya yang dapat menghalangi makmum berjalan menuju ke imam. Artinya harus ada tangganya, harus ada tangga. Kalau tidak ada tangga maka tidak sah. Makmum di atas, imam di bawah, tapi tidak ada tangga yang tembus ke dalam masjid. Tuh, enggak ada tangga yang tembus ke dalam masjid. Maka dalam hal ini salat berjamaahnya tidak sah karena ada penghalang, begitu, tidak nyambung. Maka aturannya bila mana di bawah masjid, di atas masjid, maka syaratnya harus tangga yang ada di dalam masjid. Tuh, harus ada tangga yang ada di dalam masjid. Atau ada istilah masjid, masjid di atas, aula di bawah.
Kalau masjid di atas, aula di bawah. Bagaimana ini sholat jamaah yang di bawah? Boleh saja. Sholat jamaah yang ada di bawah boleh saja. Asalkan di depan makmum ada tangga yang menghubungi ke atas. Ada tangga yang menghubungi ke atas. Kalau tidak ada tangga yang menghubungi makmum ke atas, tangga itu tidak berada di depan, maka sholat jamaah yang di bawahnya putus, tidak sah. Hati-hati ketika sholat berjamaah, terutama sholat Jumat. Pasti ada masjid yang di bawahnya digunakan aula. Imamnya di atas, makmum yang di bawah, syaratnya harus ada tangga yang menghubungi ke atas. Sementara yang terjadi adalah hal seperti itu, tangganya ada di belakang. Ada di belakang. Maka kalau tangga ada di belakang, makmum yang di depan tangga, yang di belakangnya ada tangga, itu tidak masuk dalam kategori jamaah. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Tuh, ya. Jadi harus berani bikin lagi. Makanya waktu saya di Al-Asyarah Asy-Syafi'iyah, di situ Muallim Syafi'i Hazami bikin masjid. Itu masjid di atas, aula di bawah. Terkadang orang menggunakan fasilitas Jumat di bawah, tapi cuman itu doang. Kayaknya yang saya lihat, masjid di tengah-tengah masjid di atas itu ada lubang. Ada lubang. Ditanya untuk apa ini lubang? Ini lubang untuk menghubungi makmum yang sholat di bawah. Nanti dikasih tangga naik. Tuh. Jadi kalau ada sholat jamaah yang di bawah ada tangga dari bawah ke atas, itu sah jamaahnya, sholat Jumatnya. Dibikin kayak gitu, aturannya seperti itu. Sementara yang kita lihat di masjid-masjid yang dibikin, ya, tidak seperti itu. Ya, di bawah aula, tangganya di belakang. Itu. Bukankah sama saja beda? Kalau masjid, atas masjid, kalau tanahnya yang dibangun di bawah sebagai masjid, otomatis masjid ke atas juga masuk masjid. Kalau di bawah masjid, di atas masjid, tangga itu bebas. Mau di belakang boleh, di depan boleh. Yang penting tangga itu berada di dalam masjid. Itu. Mau di depan boleh, di belakang boleh, di samping boleh, nggak jadi masalah. Yang penting tangga itu ada yang di dalam masjid. Itu. Ya. Nah, kalau sama-sama masjid, tapi kalau lain yang satu yang di atas masjid, di bawah bukan masjid, ada syaratnya. Harus ada tangga yang di depan makmum menghubungi ke atas. Itu begitu. Itu kalau dilihat contoh-contoh gambar ada di kitab Jam'ul Fawaid karangan Habib Usman. Model masjid bertingkat yang sah sholat jamaahnya posisi tangganya. Begitu pula di dalam Taqriratus Sadidah. Itu ada contoh-contoh gambar dalam pelaksanaan sholat berjamaah yang ada di masjid bertingkat. Nah
Jadi kalau kita sholat jamaah, kalau model sholat jamaahnya itu di aula, nah itu harus perhatikan. Kayaknya nih nggak ada tangga yang menghubungi. Lebih baik jangan ngambil posisi yang tangganya di belakang. Ambil posisi yang tangganya di depannya. Jadi dia harus mundur ngambil. Harus mundur. Kalau di belakang dia tangga, ya udah nggak dapat jamaah. Tuh, ya. Jadi sholat jangan asal main sholat aja. Sholat ada aturan, gitu ya. Ada aturan-aturan, ada ilmunya. Kalau cuma main sholat aja, pakai ilmu kirata, kira-kira nyata, kira-kira maksa aja, itu nggak bisa. Jangan pakai kira-kira, harus pakai ilmu. Dasarnya seperti itu. Dalam kajian ilmu fikih seperti itu. Seperti yang kemarin kita uraikan juga. Ingat, kalau sholat di jalanan, posisi di depan makmum harus ada pintu yang masuk ke dalam. Kalau posisi pintu itu ada di belakang makmum, maka makmum yang di depan pintu itu tidak masuk jamaah. Kenapa? Karena nggak ada pintu yang menghubungi ke dalam. Ya. Jadi harus tahu. Sekarang tahu, nanti kalau udah lama-lama lupa lagi. Kenapa? Karena jarang dipraktekin model begitu. Artinya ilmu harus diulang-ulang, diingat-ingat. Gitu. La muhadzatu qadamil a'la ra'sal asfali. Tidak disyaratkan sejajar kaki yang di atas dengan kepala yang di bawah. Enggak harus itu. Tidak disyaratkan seperti itu. Enggak disyaratkan. Mau sejajar atau kagak, yang penting ada tangga yang menghubungi. Gitu. Ya. Wa in kana fi ghairi masjidin, meskipun keduanya bukan berada di masjid. Meskipun keduanya bukan di masjid, tidak diharuskan. Enggak diharuskan sejajar, bebas. Yang penting ada tangga yang menghubungi. Ala ma dalla alaihi kalamu raudhati wa asliha wal majmu'u, sebagaimana ditunjukkan atasnya perkataan dalam kitab Raudhah, wa asliha wal majmu'i, dan asal Raudhah dan kitab Majmu'. Dasarnya dari situ, dari kitab Raudhah karangan Imam Nawawi. Khilafan li jam'in mutaakhirin, berbeda dengan sekelompok ulama mutaakhir. Ya. Berbeda pandangan bagi sebagian ulama-ulama mutaakhirin. Mereka mensyaratkan harus sejajar kalau selain masjid. Beda pandangan. Tadi kan dikatakan kalau bukan masjid, tidak, meskipun bukan masjid. Tadi dikatakan antara makmum dan imam di atas tidak harus sejajar kepala dengan kaki. Nggak harus. Bagaimana kalau yang bukan di masjid? Sama saja. Meskipun bukan di dalam masjid, sholat berjamaah, nggak diharuskan sejajar.
Tapi kalau pandangan ulama yang belakangan harus. Kalau ulama yang belakangan berpikiran harus imam dan makmum di atas, makmum di bawah harus sejajar. Mana jurusan kaki dan mana jurusan kepala harus sama. Kalau yang bukan di masjid. Ini menurut pandangan ulama mutaakhir, belakangan. Kalau ulama mutaqaddim tidak diharuskan, bebas. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhari bila hajatin, makruh. Tinggi salah satu keduanya atas yang lain tanpa hajat, walau fil masjidi, meskipun di dalam masjid. Salat antara imam dan makmum lebih tinggi posisinya tanpa ada hajat. Itu makruh. Ya. Contohnya imam dengan makmum, posisi imam itu lebih tinggi. Itu makruh salat dengan cara seperti itu. Kadang suka ada masjid yang mihrabnya itu lebih tinggi daripada posisi makmum. Nah, itu posisi yang seperti itu lebih tinggi, hukumnya makruh tanpa ada hajat. Ya. Kecuali kalau ada hajat. Bagaimana kalau ada hajatnya? Supaya dapat terlihat oleh makmum yang di belakang, maka boleh lebih tinggi. Biasanya sholat Jumat. Sholat Jumat digunakan mihrab itu agar makmum yang di belakang bisa melihat imam yang di depan. Karena lebih tinggi posisinya. Tapi kalau sholat biasa, jangan di situ. Dia harus mundur di belakang. Jadi jangan lebih tinggi. Meskipun di dalam masjid, sama juga. Nggak boleh lebih tinggi posisinya. Apalagi imam posisinya pakai ada tangganya gitu. Tek tek tek. Wow, tinggi. Nah, itu lebih makruh lagi. Ya, udah jelas itu. Meskipun sedikit, ukurannya ya sekitar, jangan melebihi dari sejengkal. Gitu ya. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ya, meskipun sedikit, tingginya sedikit. Ya. Itu kalau dapat memungkinkan sholatnya di bawah. Tapi kalau memang posisi tanahnya begitu, ya, itu nggak jadi masalah. Ya, kayak di Masjid Al-Bahri, itu tangga naik ke atas. Ya, di kebun nanas. Nah, itu imam di atas. Kalau masih bisa di bawah, jangan di atas imam. Jadi antara makmum dengan imam biar sejajar. Itu, ya, di bawah. Wa minha muwafaqatun fi sunanin tabhusyu mukhalafatun fiha fi'lan aw tarkan. Di antara syarat berjamaah ada kesesuaian pada sunnah-sunnah yang menjadi keji terlalu buruk untuk menyalahinya, baik perbuatan ataupun melakukannya ataupun meninggalkannya.
syarat imam dan makmum, maka makmum harus menyamai kerjaan sunnah imam. Jadi makmum nggak boleh beda dengan kerjaan sunnah imam. Imam menjalankan sunnah, makmum harus ngikutin. Sebaliknya, imam tidak menjalankan sunnah, makmum ngikutin, jangan bedain. Jadi imam dan makmum harus menyesuaikan kerjaan sunnah keduanya. Jangan beda. Jangan beda. Baik imam mengerjakan ataupun imam meninggalin. Imam mengerjakan sunnah, makmum ikutin. Imam tidak ngerjain sunnah, makmum ngikutin juga. Nah, sunnah yang bagaimana? Sunnah yang kalau disalahi, dibedakan akan menjadi buruk gerakannya. Nanti kita lihat di sini. Fatabtulu salatu man waqa'at bainahu wa bainal imami mukhalafatun fi sunnatin. Maka bisa batal salat orang kejadian seperti itu menyalahi antara imam dan makmum dalam kerjaan sunnahnya. Contoh, kasajadati tilawatin, sujud tilawah. Fa'alahal imamu wa tarakahal makmumu amidan aliman bitahrimi. Imam mengerjakan sujud tilawah, makmum tidak mengerjakan sujud tilawah, padahal makmum tahu, sengaja, tahu kalau ditinggalkan menjadi haram, maka batal sholatnya. Dia nggak suka sujud tilawah, kelamaan. Imamnya kelar itu sujud tilawah. Wasjudu waqtarib, sujud tilawah. Allahu Akbar. Nah, makmum sujud tilawah. Makmum yang satu kagak mau. Dia nggak mau. Pakai sujud tilawah lagi imam, jadi lama-lamain aja. Dia kagak mau ngikutin. Kalau makmum begini nih, sholatnya batal. Namanya menyalahinya keji terlalu. Walaupun itu sunnah. Sujud tilawah kan sunnah. Jadi kalau nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Ngapa sih pakai dikerjain? Gitu. Udah, saya nggak usah. Memang pada imam itu sunnah. Imam boleh ngerjain, boleh enggak. Tapi sebagai makmum posisinya harus ngikutin imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih, kata Nabi. Sungguh imam dijadikan untuk diikuti. Jadi kalau imamnya sujud tilawah, makmum ikutin sujud tilawah. Jangan menyalahi, harus sama. Itu syaratnya. Kalau beda, itu bisa batal sholatnya makmum. Atau sebaliknya, imam nggak sujud tilawah, gitu ya. Makmum belagu gitu. Dah imam kagak sujud tilawah, gimana imam? Gue sujud aja dah. Jadi imam seharusnya sujud tilawah, tapi imam itu nggak sujud tilawah, dia malah terusin bacanya. Makmum sujud tilawah sendiri, tuh nyosor aja turun dia. Allahu Akbar. Wah, dia merasa gue yang bener ini. Imamnya masalah harus sujud tilawah, dia kagak sujud tilawah. Dia merasa bener, batal sholatnya. Bab dia itu menyalahi imam, sudah terlalu. Sudah terlalu. Kalau sujud tilawah, imam nggak sujud tilawah, makmum boleh sujud tilawah. Boleh kalau udah salam. Kalau salam. Beda kalau sujud sahwi. Kalau sujud, kalau tahiyat akhir itu ada masa panjang. Imam udah salam, makmum masih
tahiyat nggak jadi masalah. Gitu. Imam enggak, assalamualaikum, dia masih tahiyat aja, nggak masalah. Ada peluang, gitu. Dia untuk sujud sahwi, ya sujud, gitu. Dia sujud sahwi, ya, karena tidak menyalahi yang terlalu. Nah, dan itu berada di terakhir. Beda kalau yang lain, gitu. Ada beda. Kan bahasan itu udah kita bahas. Makmum boleh sujud sahwi. Apakah sama dengan pelaksanaan doa kunut Ustaz? Bisa imam doa kunut ada makmum yang tidak mengikuti imam untuk doa kunut. Apakah itu juga sama dengan hari itu? Ya, nanti kunut ada di sini. Ya. Tanggung nih, ada nih. Wa tasyahhudin awwala, dan tasyahud awal. Fa'alahul imamu wa tarakahul ma'mumu, aw tarakahul imamu wa fa'alahul ma'mumu amidan aliman. Begitu pula tasyahud awal. Yang kedua tasyahud awal. Imam mengerjakan tasyahud, makmum tidak bertasyahud. Tuh ya. Atau imam tidak bertasyahud awal, makmum bertasyahud awal dengan sengaja dan tahu. Sama juga. Yang kedua tasyahud awal. Imam itu tasyahud awal. Tuh ya. Makmum tidak tasyahud awal, atau menyalahi. Ya. Maka dia harus ngikutin, ikutin imam. Ya, turun. Atau imamnya tidak tasyahud awal, makmum tasyahud awal, batal juga. Imam enggak tasyahud awal, bangun sujud langsung berdiri, Allahu Akbar. Makmum tasyahud awal aja. Wah, imam lupa lagi, tasyahud awal aja dah, at-tahiyatu. Itu menyalahi. Jadi kalau imam enggak tasyahud awal, bangun udah. Bangun. Ikutin. Itu namanya menyalahi sunnah yang terlalu. Wa in lahiqahu 'alal qurbi haitsu lam yajlisil imamu lil istirahati li'uduli an fardil mutaba'ati ila sunnatin. Wa in lahiqahu 'alal qurbi, meskipun dia dapat menyusulnya dalam waktu dekat, di mana imam itu tidak duduk istirahat karena berpaling dari kewajiban mengikut kepada sunnah. Meskipun jadi imam udah berdiri, makmum bakal bisa nyusul. At-tahiyatu lillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma shalli ala Muhammad. Cepat gitu, bisa nyusul meskipun di mana imam itu nggak sempat duduk istirahat. Jadi imam bangun dari sujud kedua langsung berdiri, tapi imam lupa tasyahud awal, si makmum tasyahud awal aja dah, sama juga, nggak boleh. Kecuali kalau imam sempat duduk tasyahud awal, Allahu Akbar, makmum ikut baca secepatnya.
Nggak tahu imam nggak tasyahud awal. Tuh, ya. Dia kelupaan. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau imam tidak duduk istirahat, tuh ya, langsung berdiri, maka makmum tidak boleh menyalahinya. Dia harus ikutin berdiri, nggak boleh. Amma idza lam tabhushil mukhalafatu fiha fala yadurul ityanu bis sunnati kakunutin adraka ma'al ityani bihi al imamu fi sajdatihil ula. Apabila menyalahinya itu tidak terlalu pada yang sunnah, maka tidak mengapa mengerjakan sunnah tersebut. Seperti kunut, makmum mendapatkan serta mengerjakannya, sementara imam itu di sujud pertama. Kalau kunut boleh, tidak menyalahi. Ya, imam enggak kunut, makmum kunut, padahal tuh ya bisa kekejar tuh. Bisa kekejar. Ya. Imam nggak kunut, dia kunut aja sendiri. Allahumma dina. Baca kunut kuntet. Ya. Baca kunut kuntet. Wah, imamnya nggak kunut nih. Dibaca aja kunut kuntet. Tahu kunut kuntet? Ya. Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Gitu ya. Nanti kunut kuntet. Kunut singkat, ya. Nah itu bisa kekejar, nggak apa-apa. Tuh, ya. Nah itu nggak menyalahi. Kenapa? Karena memang posisinya sama-sama berdiri. Imamnya nggak baca kunut, tapi ada peluang makmum baca kunut. Imamnya baca Rabbana lakal hamdu. Apalagi kalau di Mekah, itu kalau tasyahud, kalau itidal agak lama imam. Nah itu di sini kan nggak pakai kunut. Nah itu kesempatan tuh, puas tuh baca doa kunut. Ya. Cuman kalau ngangkat tangan ditengokannya sama orang sebelahnya. Orang ngapa pakai angkat tangan lagi? Kunut kagak pakai gitu ya. Itu angkat tangan tidak harus. Itu ya. Jadi kalau nggak angkat tangan ya apa udah bacain. Ya baca. Kalau rada lama ya baca Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallini fiman tawallait. Kalau memang kunutnya itu rada itidalnya rada cepat, ya baca yang kunut kuntet Allahumma gfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Begitu. Ya. Nah, itu boleh kalau kunut ya yang tadi. Begitu pula duduk istirahat. Imamnya enggak duduk istirahat. Kan sunahnya duduk istirahat ketika bangun dari sujud pertama atau bangun dari sujud kedua di rakaat pertama dan sujud ketiga. Nah, itu kan ada sunah sujud duduk istirahat. Imamnya enggak duduk istirahat. Makmum duduk istirahat, itu enggak apa-apa. Nggak terlalu, karena cuma sebentaran. Wa faraqat tasyahhudal awwala, berbeda dengan tasyahud awal. Bi annahu fihi ahdatsa qu'udan lam yaf'alhul imamu. Karena dia telah menerbitkan duduk yang tidak dilakukan oleh imam. Kalau tasyahud awal beda. Karena si makmum itu ada menerbitkan duduk yang lama, sementara imam tidak melakukan, itu namanya terlalu. Jadi harus ngikutin. Kalau tasyahud awal ngikutin. Kalau kunut karena sama sejajar dengan i'tidal berdirinya, jadi tidak masalah.
Wa hadza innama tawala makana fil imamu, dan ini kunut sesungguhnya dia memanjangkan yang ada imam dalam posisi itu. Fala fuhsya, maka tidak terlalu keji. Dia imam cuman manjangin doang masanya. Itidalnya dia lama, tapi imam enggak kunut. Ya udah kita kunut aja. Enggak ada masalah. Aduh, ada. Wah, semutin nih. Semutin. Lap aja, lap. Bawa aja, semutin. Hah? Wa kadza la yadhurrul ityanu bitasyahhudil awwali in jalasa imamu lil istirahati. Begitu pula tidak mengapa makmum mengerjakan tasyahud awal jikalau sementara imamnya tidak tasyahud awal tetapi imamnya duduk untuk istirahat. Atau boleh yang tadi itu dijelasin. Jadi kalau imamnya enggak tasyahud awal, cuman dipikir imam itu masih rakaat pertama. Jadi anggapannya masih rakaat pertama, dia duduk tasyahud, dia duduk istirahat. Allahu Akbar. Enggak lama dia berdiri. Ya, berdiri itu. Nah, makmum kaget, kamu at-tahiyatul barakatus. Nah, itu boleh tuh tahiyat. Karena imam sempat duduk dulu. Kalau imam langsung berdiri, nah itu makmum nggak boleh tasyahud awal, ya nggak boleh. Li'anna ad-dara innama huwa ihdatsu julusin lam yaf'alhu imam. Karena yang menjadi mudarat
yang menjadi rusak salatnya, menerbitkan kerjaan duduk yang tidak pernah dilakukan imam. Imam nggak duduk, makmum malah duduk. Nah, itu dia masalahnya. Tapi kalau imam sempat duduk sebentar, lalu dia tidak lanjut duduk istirahat, maka makmum boleh. Wa illa lam yajuz. Kalau tidak, maka tidak boleh. Kalau imamnya tidak duduk, nggak boleh makmum duduk. Wa abtala salatal alimil amini ma lam yanwi mufaraqatahu. Bisa membatalkan salat orang yang tahu dan sengaja selama ia tidak niat mufaraqah. Kalau makmumnya tetap duduk tasyahud awal, sementara imam enggak tasyahud awal dan makmum tidak niat mufaraqah, batal salatnya. Makmum enggak niat mufaraqah. Imam di subhanallah gitu ya. Subhanallah. Udah kalau imam sudah berdiri jangan ditambah lagi subhanallah, jangan, enggak usah. Kalau udah berdiri imam enggak boleh balik lagi. Tuh ya. Nah, makmum malah terus at-tahiyatul barakatuh. Nah, dilihat dulu. Kalau imamnya sempat duduk enggak masalah. Tapi kalau imamnya tidak sempat duduk, enggak boleh dia tasyahud awal. Dia harus ngikutin. Dia harus ikuti imam. Kecuali kalau dia mufaraqah. Udah dah, tasyahud awal aja, mufaraqah dari imam aja dah. Imamnya pelupa. Nah, dia tak mufaraqah tuh. Nah, itu enggak masalah. Wa huwa furaqun bi uzrin. Itu mufaraqah karena uzur. Yang begitu mufaraqahnya uzur. Fayakunu aula, maka itu lebih utama. Ya. Tsumma qala wa idza lam yafrughil ma'mum minhu wallahu a'lam bis-shawab. Bacaannya faliyah wa min nazr. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nazri ila ahadin minal muslimina bi'ainil istisghari wal ihtiqari wal istighfafi. Dan juga termasuk maksiat mata memandang kepada salah satu di antara orang muslim dengan pandangan mengecilkan, meremehkan, menghinakan dan meremehkan. Kita kalau melihat salah satu orang muslim, mata kita melihat dengan pandangan yang tidak orang itu jadi merasa terkecilkan. Jangan. Kalau kita mandang kepada orang muslim dengan pandangan yang meremehkan, kita pelototin itu ya. Nah, itu hati-hati karena maksiat mata. Karena pandangan kita beda. Giliran melihat sama orang teman kita, sama anak kita biasa mandangnya. Giliran tukang minta-minta datang, matiin motor. Main dong. Nah, beda pandangan. Tukang minta-minta tadinya mau misi Pak kagak jadi. Rumah-rumahnya galak ini. Nah, ya. Dengan mata doang. Gitu tuh. Mata doang melotot itu. Ya. Nah.
Karena dia memandangnya itu meremehkan, menghinakan, mengecilkan pandangan itu. Itu udah kena maksiat mata. Ya. Jadi nggak boleh kalau sama orang Muslim kita pandangan yang biasa. Jangan pandangan yang mengecilkan, menakutkan, itu ya. Nah itu nggak boleh. Walaupun itu kita nggak kenal, asalkan dia itu orang Muslim, kita pandangan jangan meremehkan, walaupun tukang minta-minta. Wa minat tatallu'i ila auratil muslimin. Di antaranya lagi maksiat mata itu melihat kepada aurat orang muslim wa uyubihim dan aib-aibnya. Aurat orang muslim kita lihat, nah, itu nggak boleh. Aib-aibnya kita lihat, itu nggak boleh. Kita harus nutup mata auratnya. Aibnya kita lihat. Orang muslim itu berupaya, dia malu kalau kelihatan. Dia malu kalau kelihatan. Asal keluar nggak pernah dia pakai tangan pendek. Dia pakai tangan panjang terus. Gitu ya. Kelempengan itu dia pakai tangan pendek. Dia merhatiin terus. Itu aibnya dia perhatiin. Itu bisa jadi maksiat. Jadi jangan dilihat lah. Auratnya ataupun aibnya jangan kita lihat aurat orang muslim. Wa kadzalika yambaghi lahu an la yuksiran nazara ila syahawatid dunya wa mubahatiha allati tad'un nafsu ila raghbati fiha. Begitu juga sebaiknya ia jangan memperbanyak memandang kepada syahwat-syahwat dunia dan kemubahan yang dibolehkan untuk dinikmati dari dunia yang dapat mendorong nafsunya untuk mencintainya. Sebaiknya juga jangan mandang kepada syahwat dunia yang sekiranya kalau melihat nafsu jadi pengen. Tuh ya. Nah, itu sebaiknya juga jangan. Jadi memang tidak haram, cuman kalau nafsu jadi terdorong, itu nggak boleh. Melihat rumah, melihat mobil, melihat motor, gitu ya. Yang dia lihat itu terus nyari iklan, buka OLX, gitu. Itu yang dia lihat. Enaknya ngeliatin mobil-mobil keren semuanya, biarin duit kagak punya, yang penting bisa ngeliatin terus, ya. Itu yang diliatin terus. Niat rumah, gitu ya. Niat rumah yang, gitu ya. Orang macem yang kayak gini mau ngeliat rumah yang harganya 50M. Gitu. Emang sanggup beli rumah segitu? Gitu ya. Jadi ngaca gitu ya. Kayaknya boro-boro beli rumah gitu. Ya udah kalau nggak sanggup jangan pengen lihat rumah-rumah yang begitu dilihat. Ngapain? Itu syahwat dunia. Udah nggak usah. Nanti bikin nafsu jadi kepengenan. Bikin nafsu jadi giro sama yang begitu. Nah, itu jangan. Jadi udah dah, kita walaupun kita punya kebutuhan, tapi saya pengen nyari rumah gitu ya. Nyari rumah yang sekira-kira sepadan dengan keadaan kita gitu. Jangan yang berlebihan dilihat. Wah, itu juga jangan. Ya. Itu namanya syahwat dunia.
Kenapa demikian? Termasuk tuh ya cincin, atau ya, semuanya perhiasan tuh ya, perhiasan, cincin semuanya, jam tangan, ya. Jadi yang keren-keren dilihatin. Wah, ini orang jam tangannya boleh juga nih. Berapaan tuh jam tangan? Nah, ya, dilihatin. Pengen juga yang kayak gini punya nih. Ya, modelnya cakep gitu ya, mengkilap gitu. Itu yang dilihatin. Itu syahwat dunia yang dilihat. Ya, sama juga tuh. Niat bini orang. Wah, ini boleh juga ini. Ya. Nah, kalau bini orang dilihatin, oh, orang kagak halal mau ngapain? Kalau dia belum punya, lain lagi. Ada positif. Tapi kalau udah punya orang ngapain dilihat? Boleh juga nih yang kayak gini, bini kita permak kayak gini nih. Nah, itu jangan juga. Kalau ada hajat, wah, gue punya lagi nih. Kalau ada hajat, kalau nggak ada hajat ngapain? Fa inna zalika rubbama farraqal qalba. Maka sungguh yang demikian itu terkadang dapat memisahkan hati. Ya. Jadi hati jadi pisah tuh. Wa aqbala bi ala imaratid dunya, dan dapat berhadapan untuk memakmurkan dunia. Jadi dia lebih makmurin dunia, mikirin dunia yang dipikirin. Wa jam'i hutamiha, mengumpulkan benda-benda dunia yang dikumpulin. Tuh. Ya. Wal i'radi 'anil akhirati, ujungnya dia menjauhkan akhirat. Akhirat jadi dia enggak pikirin. Tuh, ya. Jadi keindahan-keindahan dunia yang dia cari. Tapi bagaimana ia mengemas keindahan akhirat dia enggak pikirin. Nah, itu dia masalahnya. Jadi kenapa kok nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kenapa kok sangat dianjurkan tidak melihat kepada hal itu? Karena nanti sampainya kepada hati. Kalau sudah ke hati, ya sudah. Nanti akhirat akhirnya tertinggal. Tuh ya. Kan pertama-tama dari mata turun ke hati. Ya. Kan semua dari mata dulu. Lihat dulu. Taruh dari mata ke hati dah. Pikiran dah, kepengen, tuh, pengen juga nih, udah kepengen, ngayal dah, apaan gue punya yang begini, ngayal, udah ngayal, kepanjangan ngayalnya, angan-angan dah, akhirnya akhirat terabaikan tuh, yang seharusnya dia fokus untuk ibadah, dia fokus untuk sholat sunnah, dia fokus dengan baca Quran, dia abaikan, itu dia. Wa tarkil isti'dadilah, dan tidak mempersiapkan untuk akhirat. Tuh nggak ada persiapan buat akhirat udah. Nggak ada persiapan untuk menghadapi akhirat. Kenapa? Karena sudah tertutup oleh dunia. Tertutup tuh. Ya. Yang namanya giro untuk akhirat udah lupa. Niat orang kayaknya enakan begini nih. Ini kalau tengah hari bolong ngapain yang enak ya? Tuh ya, nyari yang enak. Ya. Ini kalau liburan kira-kira ngapain ya? Gitu. Terlalu sering dia lakukan hal itu. Refreshing boleh, silakan. Tapi jangan terlalu sering. Tiap minggu refreshing mulu. Gitu ya. Silakan. Juga jangan terlalu lama-lama. Yang penting asal sudah merasakan rileks, udah balik ibadah lagi. Tuh. Zikir lagi, baca Quran lagi, sholat sunnah lagi, nah itu. Jadi harus dia persiapkan untuk akhirat. Fahifzun nazari,
anzalika muhimun wa mu'ta'akkadun. Maka menjaga hal itu, pandangan dari itu sangat penting dan dikuatkan. Itu benar-benar sangat penting. Kita harus jaga. Siyamal mutawajjihin al-muqbidina 'ala Allahi wad daril akhirah. Apalagi orang yang sedang menuju menghadap Allah dan negeri akhirat. Orang-orang yang sudah hatinya pengen menghadap Allah, negeri akhirat, mudah. Jangan mikir itu. Apalagi kalau sudah berada di penghujung. Orang kalau sudah di penghujung kan dia bakal harusnya yang dipikirin akhirat. Harusnya yang dia pikirin adalah menghadap Allah. Kalau usia udah tua, penyakit udah berasa terus-terusan, udah dunia jangan dipikirin. Kita udah tua, udah bakal menghadap Allah nih, udah bakal menghadap akhirat. Dunia jangan disibuk-sibukin terus. Tuh. Urusannya udah ingat sama Allah. Udah penyakitan terus, udah sakit-sakitan ini, udah ngapain. Nah itu jangan disibukin dunia terus. Nonton terus. Ibadahnya kapan? Zikirnya kapan? Baca Qur'annya kapan? Salat sunnahnya kapan? Gitu. Itu yang dijalanin dalam kondisi-kondisi seperti itu. Orang-orang yang sudah berada di penghujung ini jangan sampai dia menggunakan matanya melihat sesuatu yang nikmat-nikmat dalam urusan duniawi. Jangan. Kenapa? Sudah berada di penghujung. Ente bakal menghadap Allah. Udah mendingan yang dipikirin bagaimana nih ibadahnya ditingkatin, zikirnya, salat sunnahnya. Ya. Kalau nggak bisa berdiri, ya sambil duduk. Kalau nggak bisa duduk, ya berbaring dan lain sebagainya. Itu salat tahajudnya, bangun malam tahajud. Nah itu. Jadi itu yang harus dipikirin. Siyamal mutawajjihin al-muqbilin, terutama orang-orang yang sudah menghadap kepada Allah dan negeri akhirat. Itu harus lebih fokus lagi. Ya. Jadi ingat itu, yang udah masuk kriteria tua, nah udah. Ya, yang kriteria tua udah siap-siap. Yang udah banyak penyakitan, nah udah siap-siap. Gitu ya. Jangan jauh-jauh. Ya, jangan jauh-jauh. Apalagi kalau udah tua kan omongannya sakit mulu. Ya. Kalau udah tua omongannya apa? Sakit ini, sakit itu. Ya udah. Mau ngapain lagi? Kalau itu yang diomongin berarti tawajjuh ilallahnya, yang hadap Allahnya harus benar-benar lebih gencar lagi, lebih rajin lagi. Wa amman nazaru ilal muharramati minan nisa'il ajnabiyati was-suwaril mushtahiyati allati la tahillu fadzalika muharramun syadidut tahrimi. Adapun memandang kepada yang haram-haram dari wanita yang lain, bukan orang yang dihalalkan, gambar-gambar yang menarik syahwat yang tidak halal, maka hal itu sangat diharamkan. Nah, itu tadi mandang yang mubah, mandang dunia itu mubah, itu ya. Kalau mandang yang haram, seperti perempuan-perempuan ajnabiyah, apalagi gambar-gambar yang menarik syahwat yang tidak halal, itu benar-benar sangat diharamkan untuk dipandang dan dilihat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Allah berfirman, katakanlah kepada orang mukmin agar ia memejamkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dia harus jaga tuh. Allah katakan pandangannya. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an-nadhru sahmun masmumun min sihami iblis man tarakaha makhafatan minallahi a'tahu Allahu ibadatan yajidu halawataha fi qalbihi. Nabi bersabda, pandangan itu seperti panah yang beracun daripada panah-panah iblis.
Jadi mata yang memandang itu seperti panah yang diberi racun dari panah iblis. Hati-hati. Siapa yang meninggalkan memandang yang haram karena takut kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya ibadah yang ia dapatkan rasa manis ibadah di dalam hatinya. Tuh. Mata dia pandang yang haram, dia nggak mau. Kenapa dia takut sama Allah? Allah kasih tuh ibadahnya manis rasanya. Karena pandangan itu adalah laksana panah beracun dari panah iblis. Wa qala Isa alaihi salam, berkata Nabi Isa alaihi salam, an-nazratu tazra'u fil qalbi syahwatun wa kafa biha li sahibiha fitnatan. Nabi Isa berkata, satu pandangan tertanam di dalam hati oleh syahwat, maka cukuplah itu akan menjadi fitnah. Jadi pandangan kalau memandang sampai merasakan syahwat di dalam hati, itu sudah cukup, orang itu akan mendapatkan fitnah. Ya. Jadi intinya kita jaga mata kita, jangan terlalu mengumbar pandangan kita ke tempat-tempat yang tidak halal, pandangan yang tidak bisa mengambil ibrah. Jadikanlah pandangan itu mengambil ibrah, pelajaran-pelajaran. Lihat orang meninggal, ambil pelajaran, gitu ya. Lihat orang meninggal, ambil pelajaran. Ya Allah, dia meninggal, saya kapan, gitu ya. Jangan ambil pelajarannya, yang meninggal laki perempuan ini. Gitu. Janda dong nih, laki nih ada jandanya dong nih, itu yang dilihat. Nah, tsumma qala wa amal uzunu wallahu alam bis-shawab. Rabbis Hadirin jamaah, ada maklumat. Mohon nanti sehabis sholat isya, kita sholat isya tidak meninggalkan dulu. Ada nikah hari almarhum saya punya Encik Muhammad Yunus bin Bapak Haji Muhammad Yusuf. Jadi mohon setelah sholat isya tidak meninggalkan tempat ini, kita langsung untuk tahlil nikah hari almarhum Muhammad Yunus bin Bapak Haji Muhammad Yusuf. Kita jawab insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzubika min ahwani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.